Perkenalkan, nama saya Lutfi Berliana dari kelas 10H kelompok 6 pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini saya ingin memberitahu apa itu pengertian teks negosiasi menurut 5 para ahli. Tahapan-tahapan teks negosiasi, jenis-jenis teks negosiasi, dan apa tujuan teks negosiasi. Ingin tahu nggak nih? Lihat ya video kami. Menjelaskan apa itu pengertian teks negosiasi menurut 5 para ahli. Yang pertama, ada dari Rustono 2008. Teks negosiasi adalah keterampilan yang dapat dipelajari oleh setiap orang. Yang kedua, modul Garuda Sale Institute, yaitu negosiasi adalah proses untuk mencapai kesepakatan dengan memperkecil perbedaan serta mengembangkan persamaan guna meraih tujuan bersama yang saling menguntungkan. Kedua, dari Robbins 2003, teks negosiasi adalah sebuah proses yang di dalamnya dua pihak atau lebih bertukar barang dan jasa dan berupaya menyepakati tingkat kerjasama tersebut bagi mereka. Yang keempat, Jackman 2005, teks negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Yang terakhir, yang kelima adalah dari Oliver. Teks negosiasi merupakan sebuah transaksi di mana kedua belah pihak akan mempunyai hak atas hasil akhir. Di sini yang kedua, saya akan memberitahu apa itu tujuan teks negosiasi. Yang pertama, untuk dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak-pihak. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah dan menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi oleh para pihak-pihak yang bernegosiasi. Yang ketiga, untuk bisa mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang akan bernegosiasi, di mana semuanya mendapat manfaat. Yang ketiga, saya di sini ingin menjelaskan tahapan-tahapan teks negosiasi. Yang pertama, ada tahap persiapan atau preparation stage. Sebelum bernegosiasi, perlu menentukan lokasi dan waktu pertemuan dan siapa yang harus menghadirinya. Tahap ini juga memastikan bahwa semua pihak terkait telah siap dan dapat bernegosiasi. Yang kedua, tahap diskusi atau discussion stage. Pada tahap ini, setiap individu atau anggota dari masing-masing pihak akan mengajukan sebuah kasus. Keterampilan yang dibutuhkan pada tahap ini ialah akan mengajukan pertanyaan, mendengarkan, dan mengklarifikasi. Yang ketiga, ada tahap klarifikasi tujuan atau clarifying goals stage. Tujuan, kepentingan, dan perspektif dari kedua pihak tersebut telah dibahas bersama sebelumnya. Perlu diklarifikasi sehingga ada kemungkinan untuk dapat membangun landasan bersama. Yang keempat, mulai bernegosiasi, negotiate towards a win-win outcome. Tahap ini berfokus pada apa yang disebut juga sebagai hasil-hasil menang-menang atau win-win, di mana kedua belah pihak akan merasa telah memproses sesuatu yang positif melalui proses bernegosiasi. Yang kelima, perjanjian atau agreement. Kesepakatan dapat dicapai setelah pemahaman mengenai sudut pandang dan kepentingan kedua belah pihak telah tercapai dan dipertimbangkan. Yang keenam, melaksanakan tindakan dari hasil perjanjian. Dari perjanjian yang akan disepakati, tindakan harus diambil untuk dapat mengimplementasikan keputusan perjanjian. Nah, sekarang yang terakhir atau yang keempat, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis teks negosiasi. Yang pertama, bagi sebagian orang beranggapan bahwa negosiasi hanya ada satu jenis saja, yaitu sama-sama mendapatkan keuntungan
dari sebuah kesepakatan. Akan tetapi, kenyataannya bernegosiasi memiliki berbagai macam jenis, yaitu perlu diketahui. Berikut jenis-jenis negosiasi yang perlu diketahui. Negosiasi informal berbanding terbalik dengan bernegosiasi formal yang harus diselesaikan dengan jalur hukum. Negosiasi informal dapat diselesaikan dan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Jadi, negosiasi informal adalah negosiasi yang dilakukan tanpa mengenal waktu, tempat, dan orang dengan tujuan untuk mendapatkan kesepakatan. Negosiasi dengan pihak penengah. Negosiasi dengan pihak menengah dapat dikatakan sebagai negosiasi yang dapat dilakukan oleh negosiator yang berjumlah 2 orang atau lebih, sehingga untuk mendapatkan kesepakatan yang adil dan sesuai dibutuhkan oleh seorang pihak ketiga atau mediator. Seorang mediator harus bersifat netral atau tidak memihak salah satu negosiator. Mediator bertugas untuk membuat keputusan akhir yang adil dari negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih. Negosiasi yang diselesaikan melalui jalur hukum. Negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi tanpa pihak penengah adalah negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih untuk mendapatkan kesepakatan, tetapi tanpa bantuan pihak ketiga. Dengan kata lain, kesepakatan yang diperoleh dari negosiasi tersebut oleh pihak-pihak yang bernegosiasi. Negosiasi jenis ini bisa kamu lihat ketika perwakilan lembaga atau perusahaan dengan sponsor untuk mendapatkan kesepakatan yang pas. Negosiasi kolaborasi. Negosiasi kolaborasi adalah kesepakatan yang diperoleh berkat semua pihak dapat berkolaborasi. Dalam hal ini, kolaborasi itu berupa semua pihak yang melakukan negosiasi dapat menyampaikan pendapat dan keinginannya. Maka dari itu, negosiasi kolaborasi dapat disebut sebagai negosiasi win-win karena semua pihak selalu mendapat kesepakatan yang terbaik. Negosiasi dominan. Negosiasi dominan adalah negosiasi yang hasil kesepakatannya tidak seimbang atau hanya berpihak pada satu pihak saja. Pihak lainnya hanya mendapatkan kerugian. Singkatannya, negosiasi dominan hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Oleh karena itu, hanya sebagian pihak saja yang ingin melakukan bernegosiasi dominasi ini. Dengan demikian, negosiasi dominan tidak dapat dikatakan sebagai negosiasi win-loss. Negosiasi akomodasi. Negosiasi akomodasi adalah negosiasi yang bisa memberikan lawan keuntungan yang lebih banyak dan pihak yang melakukan negosiasi keuntungannya lebih sedikit atau daripada pihak lawan atau bahkan mengalami kerugian. Oleh sebab itu, negosiasi akomodasi disebut juga sebagai negosiasi loss-win. Ketika melakukan negosiasi ini, sebaiknya pihak negosiasi tetap berusaha untuk tetap mendapatkan keuntungan. Karena jika sampai merugi pihak negosiasi, akan sulit untuk menggantikan kerugian itu. Negosiasi menghindari konflik, sama seperti namanya, maka dilakukan negosiasi ini dengan tujuan tidak melanjutkan konflik atau tidak membuat konflik baru. Oleh karena itu, untuk mendapatkannya, ketika melakukan negosiasi ini, maka semua pihak akan menyelesaikannya dengan kepala dingin. Negosiasi ini bisa dikenal dengan negosiasi loss-loss atau bisa diartikan sebagai negosiasi yang sama-sama mengalah demi kepentingan bersama. Nah, itulah tadi pengertian teks negosiasi menurut 5 para ahli dan tujuan-tujuan teks negosiasi, tahapan-tahapan teks negosiasi, dan jenis-jenis teks negosiasi. Apakah sudah mengerti? Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video saya, dan saya meminta maaf apabila ada kata-kata dan perbuatan yang tidak berkenan di hati Anda. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.